Konnichiwa, watashi no namae wa Erawati Febriani desu. Watashi wa Jambi Daigaku no Kango Gakusei desu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunpao atau tata bahasa dalam bahasa Jepang, khususnya mengenai pola kalimat. Nah, dalam kalimat bahasa Indonesia itu kan ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu terbalik, jadinya subjek dulu, keterangan dulu, objek dulu, baru yang terakhir predikat, disingkat jadi skop. Nah, pada kalimat bahasa Jepang itu tiap baik itu subjek, predikat, objek, keterangan memiliki yang namanya partikel penanda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada subjek dengan penanda partikel wa. Nah, jadi tapi jika subjek tersebut menunjuk ke arah orang lain atau tidak berbicara tentang diri kita sendiri, maka itu ditambahkan kata san. Selanjutnya ada partikel penanda untuk keterangan. Partikel penanda keterangan itu ada no. Partikel penanda pada objek atau kata benda itu ada o atau k. Bedanya o itu biasa digunakan pada predikat yang memiliki atau memerlukan banyak gerakan. Jadi yang predikatnya banyak bergerak, nah itu objeknya biasanya penandanya o. Tapi kalau misalkan k itu kebalikan dari penggunaan o tadi. Selanjutnya partikel penanda untuk predikat yaitu mas atau des. Nah, bedanya mas dengan des itu mas adalah kata kerja yang memiliki banyak gerakan atau bergerak, sedangkan des itu kebalikannya. Nah, dapat disimpulkan untuk partikel penanda objek dan predikat itu berhubungan. Jadi jika partikel untuk objeknya o biasa diikuti dengan partikel penanda predikat mas. Tapi kalau partikel penanda objeknya ga biasanya diikuti oleh partikel jika partikel penanda objeknya itu ga, maka partikel penanda predikatnya yaitu des. Nah, itu dia penjelasan secara singkat mengenai pola kalimat dalam bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh. Berikut ini 5 contoh kalimat dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan kesehatan atau perawatan. Contoh yang pertama itu ada dokter melihat ronsen pasien. Nah, jika kita buat pola kalimat dalam bahasa Jepang itu menjadi dokter sanwa pasien no ronsen ga melihat des. Untuk kalimat dalam bahasa Jepangnya adalah Isha sanwa kanja no rentogen ga miru desu. Contoh kalimat yang kedua itu ada perawat mengganti infus pasien. Nah, untuk pola kalimat dalam bahasa Jepangnya itu ada perawat sanwa pasien no infus o mengganti mas. Untuk dalam bahasa Jepangnya menjadi kangoshi sanwa kanja no chūnyū o koukan shimasu. Contoh kalimat yang ketiga itu ada perawat memeriksa kondisi pasien. Nah, pola kalimat dalam bahasa Jepangnya perawat sanwa pasien no kondisi o memeriksa mas. Sedangkan dalam bahasa Jepangnya adalah kangoshi sanwa kanja no chōshi o kogitemasu. Yang keempat itu ada perawat mengukur suhu tubuh pasien. Nah, untuk pola kalimat dalam bahasa Jepangnya itu bisa
perawat sanwa pasien no suhu tubuh ga mengukur des. Jika kita buat dalam kalimat bahasa Jepangnya adalah Kangoshi sanwa kanjano Taiwan ka sokutei desu. Dan yang terakhir, contoh kalimatnya adalah dokter operasi apendisitis pasien. Nah, pola kalimat dalam bahasa Jepangnya menjadi dokter sanwa pasien no apendisitis o operasi mas. Yang dibuat dalam bahasa Jepangnya adalah Isa sanwa kanjano chusueno sujutsu mas. Nah, itu dia 5 contoh kalimat dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan kesehatan dan keperawatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.